Baiklah teman-teman, saya sudah membuat banyak video tentang topik ini sebelumnya. Tapi saya rasa saya harus terus membuat video seperti ini karena keadaannya belum juga membaik. Namun penting bagi kalian untuk mengetahui tentang hal ini karena Eropa sudah hancur dan Australia juga sedang menuju kehancuran. Karena keselamatan perempuan di Australia akan sangat terancam. Kita akan mengalami peningkatan lonjakan besar dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan Australia. Dan kemudian kaum kiri akan menyalahkan semua laki-laki. Inilah yang persis mereka lakukan di Eropa dan Inggris. Dan itulah yang persis akan terjadi di sini juga. Setiap data menunjukkan bahwa pria asing dari budaya abad pertengahan yang barbar, misoginis, dan penuh nafsu, ketika mereka datang ke negara-negara beradab di mana keselamatan perempuan sangat diutamakan, negara-negara yang telah mengembangkan ide-ide seperti feminisme, tingkat keselamatan perempuan menurun. Jangan percaya begitu saja pada saya. Dengarkan video terbaru ini yang baru beredar dari Prancis, di mana seorang wanita Prancis benar-benar menangis karena dilecehkan dan diserang oleh orang-orang yang itu-itu lagi. Sungguh, saya tidak pernah sendirian di Paris. Saya sendirian di stasiun di Gare du Nord. Dan benar-benar ini mengerikan. Saya didekati setiap 5 menit. Bahkan ada seorang cewek yang baru saja menghampiri saya. Dia bilang, geser tasmu, tolong. Saya tanya, kenapa saya harus menggeser tas saya? Dan dia bilang, soalnya ada air kencing. Ada seorang tunawisma yang kencing di tas saya. Seorang tunawisma kencing di tasnya. Saya sebenarnya tidak bisa memperlihatkan beberapa video itu. Ini benar-benar terjadi di kereta. Saya baru saja melihat video di kereta bawah tanah London, di mana orang yang itu-itu lagi benar-benar berbaring di kursi, mengeluarkan alat kelaminnya, lalu kencing, menyemprotkan kemana-mana, dan orang-orang hanya duduk di sana. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan karena saya tidak tahu apakah kereta Australia akan sampai seperti itu. Saya pernah melihat beberapa video pria Afrika memukuli orang Australia, tapi saya tidak tahu apakah sudah sampai seperti itu di sini. Tapi saya ingat masa-masa indah di awal tahun 2000-an ketika saya biasa pergi dari Dandenong ke universitas saya di Footscray. Tidak ada yang akan menyentuh, maksud saya, kereta akan penuh sesak, tapi kamu tidak akan bersentuhan dengan siapapun. Dan bahkan jika kamu tidak sengaja, kamu tahu, menabrak seseorang, kamu akan langsung berkata, "Oh, maaf." Lalu mereka akan membalas dengan senyuman. Dan itu tidak masalah. Itulah moralitas yang saya lihat. Itulah tingkat peradaban yang tinggi yang saya saksikan. Karena saya berasal dari Pakistan dan ada 2 tahun di mana saya naik transportasi umum, tidak ada yang peduli. Orang-orang akan meludah di dalam van atau bus. Tapi ketika kamu datang ke sini, ini benar-benar seperti surga. Tapi ketika kamu membawa orang-orang dari budaya dunia ketiga, mereka membawa kebiasaan dunia ketiga mereka. Saya tidak tahu saya sendirian dan semacamnya. Saya juga pernah dihina sebagai gelandangan. Saya sering diminta uang setiap saat. Saya tidak tahu apa yang dikatakan tadi. Saya sendirian dan semacamnya. Saya pernah dipanggil gelandangan. Bukan Trump, maaf. Saya membacanya sebagai Trump. Saya pernah dipanggil gelandangan. Mereka meminta uang kepada saya setiap 2 menit. Tapi sungguh saya sudah kehabisan akal. Saya bosan. Saya hanya ingin pulang. Saya harap acara bunga itu akan sepadan. Saya tidak tahu. Jadi pasti ada semacam acara yang membuat dia datang ke Paris. Karena sekarang ini benar-benar mengerikan. Saya tidak ingin berada di sini. Setidaknya ada seseorang yang baik menawarkan saya beberapa tisu. Oke, itu baik. Tapi ya sudahlah. Saya berharap saya tidak perlu sapu tangan. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak akan pernah datang ke Paris sendirian. Lagi-lagi, orang-orang di sini benar-benar parah, gila banget. Bukan orang Prancisnya, ayolah. Miliki keberanian moral untuk menyebut para pelaku utamanya. Ini benar-benar gila. Selain itu, kalian harus lihat diri kalian sendiri yang busuk dan menyimpang. Aku akan tunjukkan beberapa video. Aku punya beberapa video dari Inggris. Itu membuat hatiku hancur. Oh, itu bikin aku stres banget. Aku rasa dia maksudnya khas. Aku merasa seperti sepotong daging di sini. Aku merasa dia seperti sepotong daging. Aku benar-benar ingin pulang. Sudah banyak video lain yang pernah aku mainkan mirip seperti ini. Cek playlist aku yang berjudul Migran. Kamu akan menemukan banyak di sana. Lihat ini. Ini adalah Jerman. Di sebuah taman di Jerman, petugas polisi mencoba menangkap seorang imigran yang melakukan pendekatan seksual terhadap seorang gadis muda, namun malah diserang oleh sekelompok imigran lainnya. Mungkin aku harus memburamkan video ini.
Aku akan sertakan tautannya di deskripsi supaya kamu bisa menontonnya sendiri. Tapi kamu juga bisa jadi anggota atau patron, di mana kamu bisa menonton video-video ini tanpa blur saat kejadian. Maaf, itu kebijakan YouTube. Aku tidak bisa berbuat apa-apa soal itu. Lihat ini. Seorang polisi Jerman mencoba menangkap orang ini. Dan rekan-rekannya datang lalu mulai memukuli polisi itu abis-abisan. Ya, memang pantas. Maaf polisi, saya tidak punya simpati untuk kalian. Maaf, sebenarnya itu bukan salah mereka. Jadi, lihatlah seorang migran asing ini yang melecehkan seorang gadis Inggris sampai seorang pria Inggris datang. Saya mengerti. Ya, dia juga pergi. Jangan bro, jangan rekam aku pakai itu bro. Sebenarnya dia punya aksen Inggris. Kenapa kamu datang ke aku? Rekam semuanya. Aku mau pergi ke klub bro. Ngapain kamu ganggu aku? Oke. Bro, lakukan sesuatu dengan hidupku bro. Tidak apa-apa. Kamu tidak kenal aku. Kamu tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku bahkan tidak ingin mengenalmu tolol. Jadi, pria-pria Inggris mulai bangkit. Mereka membentuk patroli. Seperti yang sudah kukatakan, itu seharusnya terjadi. Itu akan terjadi. Jumlah pria Inggris jauh lebih banyak daripada orang-orang seperti mereka. Terus jalan. Kamu terus jalan. Aku akan di depanmu, sialan. Ayo ke sini. Lihat. Awas kamu. Kamulah yang bakal kena. Aku tidak marah. Yo aku. Aku benar-benar senang. Yo, ucapkan saja. Ya, aku melakukannya. Tahu. Ya, itu yang kamu mau. Senyum. Sini, untuk kalian semua yang naik moped, seolah-olah kalian merekam orang. Itu begitu juga. Ya, kamu beruntung, bro. Maksudmu apa? Aku beruntung. Kamu beruntung, kamu akan dapat itu. Kenapa? Apa yang akan kamu lakukan? Aku bakal hajar kamu, kan? Aku jamin. Lepaskan ini. Kecuali kamu janji padaku, kamu tidak akan melakukannya. Ambil ini. Jadi dia bilang, matikan kameranya, lalu aku akan tunjukkan. Dan dia mematikan kameranya. Orang yang merekam itu, menurutku dia percaya diri. Dia bilang, tidak mungkin kamu bisa melakukan apa-apa. Lihat ini. Video lain. 3 migran di Carlisle, barat laut Inggris, mengganggu para gadis. Lalu terjadi konfrontasi. Kamu pikir kamu bisa menata para gadis ya? Gadis-gadis muda ya? Karena kalian sialan menatap gadis-gadis muda ya? Kalian semua. Kamu omong kosong sialan. Di situ mereka baru saja bilang ke aku kalau kamu tikus. Bauka. Bersetan denganmu jalan. Menurutku, kita sedang berada di titik kritis. Aku sudah bilang begitu. Kita pada akhirnya akan melihat patroli jalanan oleh pria-pria Inggris, oleh pria-pria lokal yang akan bangkit melawan orang-orang seperti ini. Ini Italia. Lihat pria ini. Lihat, pencari suaka ilegal ini melecehkan seorang wanita Italia. Dia masuk, lalu seorang pria Italia besar keluar dan akhirnya berakhir bahagia. Lihat pria besar dan tangguh itu. Itu baru saja terjadi. Itu hanya tamparan kecil yang lembut dan dia langsung jatuh. Pokoknya, jadi kamu bisa. Aku nggak tahu apakah video ini mungkin akan diburamkan. Jadi pokoknya, semua video yang diburamkan, aku akan sertakan linknya di kotak deskripsi supaya kamu bisa menontonnya sendiri. Atau kamu bisa jadi anggota Patreon di mana kamu bisa menonton video-video ini tanpa blur. Lihat ini, ada video lain dari Italia. Jadi 2 orang Afrika Utara mencoba merampok sebuah toko tembakau. Dan mereka mendapat main hakim sendiri. Tapi tidak sebelum mereka merusak sejumlah barang. Lihat ini. Ya Tuhan, bayangkan kalau itu mobilmu. Kamu baru saja kembali dan berkata, apa yang terjadi dengan mobilku? Apa? Oh, ada pencari suaka ilegal dari Afrika Utara yang mengamuk. Oh, oke, aku harus menanggung biaya ini. Lihat pria yang memakai baju merah muda itu. Lihat pria ini. Dia datang untuk menolongnya. Tapi kemudian dia sadar bahwa, waduh, semua pria lain ini akan ikut campur. Aku tidak tahu, ada begitu banyak pria Italia. Kenapa kamu butuh waktu selama itu? Tidak, dia akan kabur. Dia akan meninggalkan temannya. Tidak ada pahlawan di antara para pencuri.
Ya, sayangnya dia berhasil kabur. Lihat ini. Ini yang mereka lakukan. Mereka pergi ke supermarket dan meludah. Ini adalah Irlandia. Ini adalah Irlandia. Jalan-jalan baru di Dublin. Gerombolan migran yang brutal sering bentrok di tengah hari di depan para penonton yang khawatir. Saya tidak tahu kenapa para pemuda lokal ini menghentikan mereka, tapi untung saja mereka tidak berbalik menyerang. Usir mereka semua. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Bertengkar satu sama lain. Ya, aku tidak tahu kenapa si Irlandia ini berhenti. Oh, itu maksudnya. Kenapa kamu menghentikan mereka? Biarkan saja mereka saling beradu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan ini, bro? Biarkan mereka bertarung. Ayo, biarkan mereka bertarung. Ya Tuhan, lihat yang satu ini. Aku ingin menunjukkan video ini padamu. Lihat matanya. Ini juga terjadi di Dublin. Seorang migran ditangkap dan didakwa setelah mengejar seorang ibu dan mencoba menyayat bayi berusia 16 bulan dengan kaleng pecah. Lihat matanya. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang aku. Kau lihat, itu pria yang sudah tua. Dia pria berusia 60 tahun dengan seorang bayi. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang aku. Aku penuh dengan wafer. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang aku. Iya. Aku tidak tahu kalau Irlandia sewoke ini. Lihat saja rekrutan DEI itu. Semoga beruntung. Maksudku, untung saja ada polisi laki-laki di sana. Kalau tidak, pria dengan tatapan itu pasti sudah memangsa para wanita ini. Tidak ada yang akan membantumu. Tidak ada yang sepertimu. Tolong aku. Aku akan melakukan itu pada Kyle. Orang ini beberapa menit yang lalu rela melukai bayi dan sekarang dia menangis kayak banci. Aku akan melakukan itu. Mungkin aku sudah teradikalisasi. Aku ingin hukuman mati. Kembalikan hukuman mati. Kembalikan hukuman yang berat dan kejam seperti di zaman abad pertengahan. Ini pasti akan terjadi. Lihat saja dia. Kenapa dia ada di sini? Orang-orang kiri menyambut ini, Partai Hijau jelas akan makin memperparah ini. Ya ampun, ini benar-benar kegilaan level lain. Biar saya lihat apakah saya punya lebih banyak video. Oh iya, lihat ini. Begitu kamu turun di Brussels, inilah yang kamu lihat. Jadi, Sekali lagi teman-teman, ini adalah Barrio Milano. Dan lihatlah. gadis yang saya tunjukkan tadi, Gare du Nord, yang merupakan stasiun pusat utama Paris. Dan dia menangis karena ada tunawisma di mana-mana. Orang-orang mengganggunya. Inilah yang kamu lihat. Saya pernah ke Gare du Nord. Saya pergi ke sana pada tahun 2017. Saat itu sudah cukup buruk, tapi saya sudah melihat video-video setelahnya. Sekarang jauh lebih parah. Jadi inilah yang kamu lihat. Lihatlah ini. Ini seharusnya negara dunia pertama. Maaf, ini Italia saya rasa. Lihat sampah di sini. Lihatlah. Saya penasaran apa yang ada di pikiran penduduk lokal di sini. Maksud saya, apakah mereka tidak bertanya-tanya seperti apa yang terjadi teman-teman? Seharusnya ada perubahan besar dalam tren pemilihan mereka. Mungkin demokrasi telah mengecewakan kita. Mungkin demokrasi tidak berhasil. Saya tahu akhir-akhir ini saya sering mengatakan ini. Lihatlah ini, demokrasi jelas-jelas gagal di negara-negara ini. ECHR, Komisi Eropa. Sebagian besar kota di Eropa sekarang seperti ini. 20 tahun yang lalu, setiap negara Eropa adalah contoh kebersihan. Ini ada di mana-mana. Allah? Ini ada di mana-mana. Lihat itu teman-teman, ada apa? Ada apa? Ada apa? Lihat itu. Lihat itu. Apakah ini terasa seperti Eropa, teman-teman, saat kalian melihat ini? Eropa modern, ya. Katakan padaku, apakah ini terasa seperti Eropa? Lihat sampahnya teman-teman. Hei, lihat mereka. Aku akan lakukan itu. Teman-teman, lihat itu. Ya ampun. Ini benar-benar memalukan.
Mari kita jujur saja. Kita hampir tidak bisa menemukan satupun orang Italia di sini. Semuanya orang Afrika Utara. Tapi ini Italia. Semuanya serba Arab. Saya belum banyak melihat orang Suriah atau Irak. Ini lebih seperti daerah orang Maroko. Afrika Utara di sini. Ya, benar sekali. Saya rasa Lawson punya hubungan dengan Italia. Kamu tahu, mungkin dari salah satu kakek atau neneknya atau semacamnya. Ya, sama juga dengan Prancis. Dan lagi, di mana-mana kamu bisa lihat coretan di dinding. Bebaskan Gaza, bebaskan Palestina. Kita melihatnya di mana-mana di sini. Bebaskan Gaza, bebaskan Palestina. Biarkan kotoran di jalanan ini. Oh, ini tidak terlalu buruk. Bagian ini tidak terlalu kotor. Sebuah keajaiban. Oh, maaf. Ini adalah video yang ingin aku tunjukkan padamu. Lihat ini. Ini di Belgia sepertinya. Saat kamu turun dari kereta di Eropa tahun 2026. Lihat ini. Lihat mereka. Jangan, aku tidak tahu, Bagaimana kamu tahu apakah dia punya senjata tajam di sakunya atau tidak? Apa yang seharusnya kamu lakukan? Aku tahu apa yang seharusnya kamu lakukan. Jangan pergi ke sana. Bayangkan kamu seorang perempuan yang berjalan di jalanan ini. Wanita Eropa dulu bisa pergi kemana saja, kapan saja. Dan sekarang bayangkan seorang wanita Eropa berjalan di sini. Aku sebagai laki-laki pun tidak akan pergi. Di mana para wanitanya, teman-teman? Di mana para wanitanya? Tentu saja mereka sudah pergi. Serius, apa yang ada di pikiran para wanita itu? Karena saya yakin ada beberapa wanita yang tinggal di sini. Saya penasaran apa yang mereka pikirkan. Saya pikir ini Italia. Saya tidak tahu di mana itu. Oh, itu Prancis. Brussels? Lihat ini. Oke, coba lihat. Video ini benar-benar merangkum perilaku orang-orang dari dunia ketiga. Lihat pria Afrika ini. Lihat dia. Dia menarik tempat sampah orang dan mengosongkannya di tengah jalan. Saya bahkan gangguan mentalnya sangat khas dunia ketiga. Kalau orang dari negara maju mengalami gangguan mental, dia biasanya hanya mengurung diri di kamar, merasa sedih atau apalah. Mereka, iya. Biar aku buat lebih terasa seperti di rumah. Aku nggak merasa seperti di rumah. Tempat ini nggak sekotor di kampung halamanku. Jadi aku mau membuatnya terlihat seperti kota asalku. Ya ampun. Ini lucu atau sedih? Kamu yang tentukan. Tapi memang begitulah adanya.